Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Ananda semua dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Lalu, diharapkan juga Ananda dapat menyebutkan contoh dari perkembangbiakan alami dan buatan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah pencangkokan, stek, dan menempel. Nah, lalu di sini ada perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Contohnya adalah mangga. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji ditanam dan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Dapat juga dilihat gambar bagian-bagian biji. Ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan ada selimut biji yang melindungi biji. Lalu selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Dan ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, cocor bebek, dan bambu. Tunas pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Lalu gambar yang kedua ada cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah tunas bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Lalu, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang dan bunga bakung. Dan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan singkong. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan spora. Gambar di atas adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke tanah, lalu ia tumbuh. Contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Perkembangbiakan dengan cara pencangkokan.
Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Lalu di sini ada gambar cara melakukan pencangkokan. Pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.